8 tahun yang lalu, pertama kali saya datang ke sini. Salah satu gunung yang jadi menu wajib para pendaki di Jawa Barat. Gunung Gede. Hampir tiap tahun saya naik ke sini. Seringnya sih buat refreshing. Tapi kali ini ada tugas yang akan saya kerjakan. Makanya senjata perang harus disiapkan. Kenalkan, nama saya Rizky Abadi. Saya jurnalis televisi. Ini kantor saya. Posisi saya itu video jurnalis atau biasa disingkat VJ. Ya, kadang ada juga yang bilang kameramen atau juru kamera. Intinya sih ahli keker alias man behind the camera gitu deh. Hehe. Tapi bukan di sini tempat saya kerja. Dan yang pasti bukan di belakang meja. Ini dia tempatnya. Kalau lagi proses ambil gambar atau syuting, nggak boleh ketinggalan nih pacar sekaligus senjata saya. Maksudnya kamera. Macem-macem pengalaman yang saya dapat sejak mulai jadi VJ tahun 2009 lalu. Gabung di net bikin kemampuan saya makin terasa. Soalnya banyak tantangan baru nih yang harus kita kasih ke pemirsa sebagai televisi yang baru setahun ini hadir di Nusantara. Tapi saya jamin, gak ada yang gak kece di net. Soalnya semua yang kita bikin datang dari hati. Salah satunya, ya Indonesia Bagus ini. Program dokumenter TV yang kasih unjuk kebanggaan orang lokal akan kampung halamannya. Di balik pesona alam dan kearifan budaya yang selalu tayang di net, ya hasil karya saya dan beberapa teman VJ di Indonesia Bagus. Produksi tayangan dokumenter bukan soal gambar bagus aja loh, tapi soal cerita yang kita angkat. Istilahnya nih, gambar tanpa cerita itu kayak makan sup tanpa garam. Hambar. Nah, urusan yang satu ini ada reporter sebagai partner yang bantu saya. Karena intinya adalah kerjasama tim. Ditambah lagi nih, dapat momennya pas. Sebagai tayangan dokumenter, konsep Indonesia Bagus adalah memotret kearifan lokal dan budaya setempat, apa adanya tanpa rekayasa. Makanya momen itu jadi penting banget untuk cerita dan gambar. Sekalinya lewat, ya nggak bisa kita ulang lagi. Kalau lagi rame-rame gini, jadi ingat waktu liputan di Lampung. Waktu itu liputan Sekura namanya. Rame juga, seru. Soal momen emang pas banget waktu saya datang ke Lampung Barat bulan September lalu. Orang Liwa di sana lagi merayakan ulang tahun kotanya.
Sakura artinya topeng. Siapapun yang ikut festival wajib hukumnya mengenakan sakura. Ada dua jenis sakura. Penutup wajah yang berasal dari selendang miwang disebut sakura betik. Sedangkan yang terbuat dari kayu namanya sakura kamak. Sakura mulai dikenal suku Tumi, suku asli Lampung, sejak abad ke-7. Sakura juga pernah digunakan saat perang saudara berkecamuk pada abad ke-19. Berperang dengan kerabat sendiri membuat masing-masing orang tak mau diketahui identitasnya. Setelah perang selesai, sakura tetap dipakai sebagai simbol perdamaian. Nah, ini acara yang paling dinanti setiap ada festival sakura. Semuanya saling berlomba untuk memenangkan tantangan. Katanya sih kalau sambil basah-basahan makin seru loh. Ya, walaupun agak repot sih syuting sambil hujan-hujanan. Buat orang Liwa, Festival Sakura itu acara besar. Makanya tiap peserta sudah mempersiapkan diri jauh sebelum acara dimulai. Saking sudah mengakar budayanya, anak-anak dari kecil sudah bisa membuat sakura. Bahannya bisa apa aja, mulai dari kardus, karung, sampai pelepah pisang. Sakura untuk orang dewasanya beda lagi. Mereka paling suka dengan sakura kamak. Soal sakura kamak, para pemangku pekon jagoannya. Ada biasa. Hebatnya nih, orang-orang sana nggak butuh waktu lama. Lihai banget. Sebentar udah jadi. Yang nanya jujur pas. Coba apa ya? Lah, waduh di jenuh. Pas weh. Makin betik lah. Festival Sakura adalah salah satu festival budaya yang jarang banget terdengar gaungnya. Di balik image Provinsi Lampung yang dikenal sebagai kawasan transmigran dan industri kelapa sawit, ternyata masyarakat setempat masih kuat menjalankan tradisi. Beruntung saya jadi salah satu yang bisa meliput keragaman budaya dari Krui, Lampung Barat ini. Naik gunung itu bukan sekedar kerja aja buat saya. Ini tuh kayak semacam obat buat ngilangin stres. Juga ngasih ketenangan sama inspirasi baru. Paling penting sih bikin kita sadar kalau kita ini makhluk kecil di dunia. Soal hambatan sih pasti ada. Ya lumayan berat, soalnya kita harus bagi pikiran sama ngatur tenaga kalau lagi kerja begini. Kalau lihat savana gini, saya jadi ingat Gunung Rinjani. Waktu itu saya naik bulan Oktober atau November gitu. Alhamdulillah, saya jadi punya kesempatan naik Rinjani 2 kali, gara-gara syuting Indonesia Bagus. Rasanya tetap takjub. Pas di Rinjani, saya agak repot waktu mau muncak. Soalnya jalurnya pasir dan kerikil. Naik selangkah, turunnya 2 langkah. Semangat!
Selain pertanian, wisata Rinjani kini juga jadi penopang hidup warga setempat. Gara-gara jadi salah satu tujuan pendakian di Nusantara, banyak warga lokal akhirnya berprofesi sebagai porter dan pemandu wisata. Pas kita syuting ke Rinjani juga bawa porter 3 orang. Mereka inilah yang bantu bawa peralatan syuting kayak tripod dan logistik tim. Disinilah porter berperan, memastikan para tamu menikmati keindahan Rinjani dengan aman dan nyaman. Termasuk tamu jurnalis kayak saya. Makanya biasanya porter itu merangkap jadi juru masak di tengah pegunungan. Panci sampai penggorengan jadi bawaan wajib. Mereka punya istilah sendiri, senjata perang katanya. Mau pendaki lokal sampai luar negeri pernah diantarnya. Makanya nggak heran, para porter ini menguasai berbagai masakan. Mau masakan Cina sampai masakan Eropa, tinggal pesan aja. Mahal ya Kang, rame? Rame, nggak bisa. Ya, mahal ya pendaki ya. Nuhun ya Kang? Ya. Oke, Kak. Kopi dulu, Kang. Oke, siap lah. Siap dulu ya. Kopi. Kang, teh. Lumayan masih jauh. Ya sekitar 3 jaman lah. Cerita tentang liputan gunung memang gak ada habisnya. Meskipun intinya adalah perjalanan menuju puncak, serba-serbi kisah perjalanan yang bikin tiap cerita pendakian selalu beda. Yuk Kang, tadi gimana Kang? Mau ngomongnya kayak gimana Kang? Jadi gitu, reporter sama kameramen harus kerjasama biar saling bantu-membantu, walaupun dia sampai encok-encok pakai koyo segala. Ah, Mas Rizky jangan gitu dong. Sorry. Kebetulan banget waktu itu lagi ada ruat gunung. Jadi dari situlah cerita tentang Rinjani kita bikin. Waktu itu pas kemarau panjang datang. Hujan lama nggak turun. Katanya ini bisa jadi bahaya untuk warga kampung. Sawah bisa kering, padi bisa gagal panen, dan kebakaran hutan mengancam gunung. Itu sebabnya orang di desa Senaru mulai memainkan seruling dewa. Seruling dewa jadi tradisi paling tua di sini. Biasa digelar untuk mengawali ritual memanggil hujan Mulang Pakelem. Seruling yang dimainkan Amak jadi saksi jembatan komunikasi antara orang Sasak dengan para dewa, serta ruh yang berdiam di Gunung Rinjani. Ritual memanggil hujan akan berlanjut dengan meruat Gunung Rinjani. Ruat akan dilaksanakan oleh orang-orang terpilih. Di atas ketinggian inilah biasanya orang Sasak berdoa, memohon musim baik segera datang, agar kehidupan bisa terus berjalan, agar berkah tak berkesudahan. Danau Segara Anak, kesanalah Mulang Pakelem akan berakhir. Ngomongin suka dukanya jadi VJ macem-macem.
Tapi yang pasti sih banyak sukanya. Makanya sampai sekarang saya betah banget. Paling penting jadi punya kesempatan untuk lihat indahnya Indonesia. Beuh, bikin bangga bro. Tiap datang ke satu daerah, saya pasti dapat cerita baru. Ya, nggak bisa dibandingin sih. Semuanya bagus-bagus kok. Bang Asri, sang talent lokal kita waktu itu adalah petugas lapangan di Taman Nasional Taka Bonerate. Dia ngajak kita lihat lokasi kerjaannya yang ada di Kampung Penyu. 15 menit dari ibu kotanya Kabupaten Selayar. Lama maki om. Dulu warga dusun nggak tahu kalau penyu itu hewan yang dilindungi. Kehadiran komunitas penyelam di Selayar dari Taman Nasional yang akhirnya membina mereka pelan-pelan sambil memanfaatkan penyu untuk kegiatan ekowisata. Kapan bertemu terakhir? Salut. Itu sih apresiasi saya buat usaha yang dilakukan Bang Asri dan teman-teman di sana. Keterbatasan bukan jadi kelemahan, Berapa kali dia makan? tapi justru jadi motivasi buat terus maju. Baik. Yang kayak begini nih yang bikin bangga dan wajib kita dukung. Ada apa? Jangan. Nah, mati kalau nanti Penyu di tahu. sini jenisnya penyu lekang. Kayak Penyu jenis ini termasuk yang paling kecil di dunia. Cacap. Kalau cacat kan ini. Merekam tingkah tukik-tukik jadi pengalaman unik buat saya. Ada-ada aja tingkahnya. Kadang pas diangkat, dia pura-pura pingsan. Itu memang cara mereka melindungi diri. Nanti kalau umurnya udah 7 bulan, saat cangkangnya udah kuat dan keras, gerakannya pun lebih lincah dan siap dilepas ke lautan. Waktu libur, Bang Asri biasanya menyelam dengan komunitas SSD-nya. Silea Scuba Divers kepanjangannya. Silea itu artinya selayar, diambil dari bahasa Sanskerta. Kebetulan, jadi kami menyelam sama-sama waktu itu. Soal pengambilan gambar bawah laut, saya masih harus banyak belajar. Soalnya emang gak bisa sembarangan. Paling pertama ya harus punya izin menyelam. Kesulitannya banyak. Soalnya yang harus dipikirkan paling pertama adalah keselamatan. Ya keselamatan diri, ya keselamatan pacar saya, kamera. Biar begitu nyaman rasanya kalau sudah di dalam laut. Keindahan alam bawah laut Selayar saya jamin gak kalah dengan tempat lain di dunia. Ini buktinya. Dinding karang raksasa ini jadi habitat favorit ikan-ikan laut yang cantik. Gerombolan ikan yang sangat banyak. Mantap toh?
Gunung Krui di Lampung Barat. Cerita suku Sasak, sang penjaga Gunung Rinjani. Dan Selayar dengan keindahan bawah lautnya. Baru sebagian kecil cerita dari ribuan kekayaan Indonesia yang tersebar dari ujung barat sampai ujung timur. Lewat kameralah jalan saya untuk menjelajahi itu semua. Dan menyebarkan kebanggaan kepada anak negeri kalau kita nih tinggal di negeri yang arif dan berbudaya tinggi. Gak ada alasan buat gak bangga jadi orang Indonesia. Mudah-mudahan karya saya dan teman-teman dari Indonesia Bagus bisa terus dinikmati di layar kaca net. Saya bangga, Indonesia bagus.